Selamat datang di T-Podcast Media, podcast yang membahas mengenai sudut pandang dan sedikit ngawur. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi pada malam hari ini kita sedang itu yakin kerekam suaranya? Kerekam loh. Oke. Kan biasanya. Oke, lanjut. Jadi saya bersama seorang yang sudah hits di Kediri. Mana aja? Hah? Iya, silakan lanjut MC-nya. Jadi teman-teman, saya ini malam ini agak deg-degan karena di sini ada bintang tamu yang spesialis public speaking, boys. Jadi, Amin ya. nanti kalau saya salah ngomong kan dikoreksi. Bahaya. Ya, yang apa salah ngomong nggak apa-apa lah, namanya salah-salah. Namanya manusia. Iya, salah-salah bisa dikoreksi. Iya, siap. Kalau nggak dikoreksi, Nilai nol. bang. Oh iya, betul. Iya. Iya kan? Koreksi dan evaluasi. Bedanya apa? Koreksi itu membenarkan. Evaluasi itu memberikan pandangan bahwa dia salah. Bedanya apa? Kayaknya sama deh. Evaluasi itu berproses. Prosesnya gimana? Output dari evaluasi itu koreksi gitu loh. Koreksi dulu baru evaluasi. Setelah itu diperbaiki gitu maksudnya. Nah, Oke, ya udah ya. ya mungkin perkenalan dulu aja. Nah, ya kenalin gimana ya? Nama asli apa nama palsu? Sebut saja Mawar. Ya, sebut saja Haris saja ya gampang. Ya, Udah. Haris, ya. Mahasiswa Kediri sih. Siswa Kediri. Terus kesibukan selama pandemi Kesibukannya ya nganggur, rebahan, pengacara, acara. pengangguran banyak aja. Ya. Jadi malam ini sebenarnya Benar. Kenal dari mana ya kita? kenapa harus Oh, disebutkan? ya, oke. Nggak perlu ya, kita teman gitu ya. Karena relasi saya tuh Luar biasa. Jadi Dia punya banyak teman di mana-mana. Iya. Ya, saya kasih tahu aja. Punya banyak teman di mana-mana, ada di Kediri, ada di Nganjuk, ada di Surabaya. Banyak banget. banyak banget. Karena kan sempat sekolah di sini kan, SMP. Tapi Iya. dia bukan asli Kediri sih. Oh iya. Iya, saya bukan asli Kediri, asli. Kelihatan dari aksennya. Aksennya bener kelihatan beda. Aku sebenarnya ditantang. Aku dapat challenge guys, untuk melakukan wawancara tanpa ini. Biasanya kan pakai ini nih. Oh gitu. Oke, Jadi siap. khusus malam ini kita diskusi, ngobrol tentang. Jadi kebetulan, oh iya belum disebutin tadi jurusannya apa. Gitu. Jurusannya. Ya, jurusannya Spesialis pokoknya. Iya, Spesialis ngoceh ya. Spesialis ngoceh. Gitu ya. Tapi ini lebih ke Islam sih. Jadi ngoceh Islam. Hati-hati loh ya. Mau yang Islam apa yang sekuler apa liberal? Jadi pikiran saya itu rumahan sih. Rumahan. Iya, rumahan. Jadi Maksudnya ideologi saya itu berasal dari ibu dan bapak saya. Jadi nggak bisa berpikir berat saya. Nggak bisa. ya, kita nggak usah ngomongin yang berat-berat karena itu emang berat sih. Memberatkan, jadi nggak usah dipikirin. Cari obrolan ringan aja. Kasian juga, aku juga nggak yakin yang denger bisa diajak berat. Karena aku sudah berat. Oh iya, benar. Jadi Badannya udah berat. Nonton. Nggak boleh body shaming. nggak boleh kan. Ada itu undangnya. Nanti kena UU ITE. Kalau body shamingnya lewat itu. Kan channel. Oke. Tapi ngomongin masalah komunikasi ya. Ya kita, kalau aku sih orang awam sih ya. Orang awam itu ngertinya kan ya komunikasi itu kayak apa sih? Public speaking. Ya udah ngomong aja gitu ya. Ngomong terus kayak MC gitu masuk public speaking nggak? Iya, masih. Iya. Terus apa ya? MC, terus penyiar, host,
Itu maksudnya. Bedanya host sama MC apa? Host, kalau host itu di TV. Oh gitu. Kalau MC itu di nikahan. Oh gitu ya. Sebenarnya gak gitu sih, aku kasih tahu ya. Gimana? Host itu dia lebih yang informal, kalau MC itu kalau setahu gue. Host itu lebih ke yang formal. Ya. Kalau MC, Kalau host itu informal. Nah, kalau host kamu informal. jadi MC di apa? Ulang tahun misalkan, ya panggil aja host biasa MC. Oh iya. Oh, kalau MC itu apa? Singkatan dari Master of Ceremony. Oh ya, makanya dia itu khusus upacara gitu ya. Ya kalau bagiku sih lebih enaknya buat ke yang formal. Lah itu ngomongin tentang public speaking itu, kalau menurut abang, aku panggilnya apa ya? Abang ya, soalnya lebih tua. Lebih tua juga berapa tahun sih ya? Ya udah, Panggil panggilnya apa aja. menurut Cak ben gue arek Surabaya. Menurut Bung, oh, keren Bung Karno. Tapi lebih kesannya tuh kayak tua banget gitu ya. Menurut Mas Haris sendiri, urgensinya anak muda, ya nggak ngomong anak muda juga sih, bagi orang itu apa sih kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau public speaking? Sebenarnya kemampuan ngomong ya. Ini kan kemampuan ngomong ya. Kemampuan ngomong sebenarnya semua orang kan masing-masing udah punya kemampuan. Udah punya basic kemampuan itu udah semuanya udah punya. Lebih ke apa ya? Manajemen emosi aja sih. Kalau dia mau ngomong di banyak orang, dia harus memanage emosinya itu lebih baik lagi. Oh, jadi kayak misal dia itu, tapi gini nih, ini tak potong ya, jadi ada kalau di istilah orang Jawa itu kayak unggah-ungguh, itu unggah-ungguh, kayak sopan santun ya, itu juga termasuk emosi nggak? Misal sama yang lebih tua harus gimana gitu, itu masuk emosi dalam konteks Itu termasuk ke kalau public speaking itu dia lebih ke banyak orang ya. Kalau misalkan jadi komunikasi itu beda-beda. Ada komunikasi yang antar individu, ada yang ke apa namanya public. Gampangannya itu ada yang interpersonal gitu. Kalau kita sama satu orang itu ya beda lagi tekniknya. Kalau yang ke banyak orang ke public juga beda lagi tekniknya. Tapi yang paling penting dari komunikasi itu intinya bisa menyampaikan pesan. paling penting, terlepas dari itu penting apa tidak. Maksudnya teknik ngomongnya kayak apapun yang penting pesannya tersampaikan. Mau pakai bahasa isyarat kayak mau pakai bahasa apa yang penting komunikasi. Itu bisa disebut komunikasi, Bang. Iya. Kayak apa sih namanya? Kode-kode Iya, itu komunikasi. komunikasi ya. Itu kan semiotik kan itu maksudnya lewat lambang-lambang itu kan komunikasi. Jangan serius-serius sih please, agak-agak ringan gitu loh. Kan aku udah ringan. Aku Masih kan berat. kita luruskan dulu. Editing. Kalau saya pribadi sih lebih suka yang ringan tapi berbobot. Ringan tapi berat. Maksudnya obrolan berat tapi dibungkus dengan yang ringan. Dengan juk-juk. Ya semua orang maunya kayak gitu sih. Cuman susah gitu. Berarti nih aku sudut pandangku menjadi orang awam. Ya. Oke. Tadi kan kita ngomong masalah komunikasi basicnya kita ngobrol berdua Ya. atau orang personal ke orang banyak. Nah, kalau public speaking sendiri itu gimana? Maksudnya bedanya sama komunikasi? Ya komunikasi sama. Oh sama, cuman dia itu ke kalau kita Cuma berdua gini, ada beberapa teknik yang harus diperhatikan kalau ke public speaking. contoh Nah, baju enggak. karena kalau public speaking itu kan kayak kita
presentasi ya. Oh. Jadi itu kita harus benar-benar bisa menyampaikan isi materi kan. Pesan komunikasinya harus benar-benar nyampe. Jadi ada beberapa teknik kayak misalkan ngomongnya itu artikulasinya harus jelas atau aksentuasinya penekanan di beberapa kata yang penting itu harus ditekan kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya ngobrol biasa ya nggak perlu gitu-gitu amat. Public speaking itu bisa nggak sih dipakai buat kayak misal kita di kafe nih, kita di kafe. Terus aku mau pakai istilah public speaking. buat apa dulu? Ngobrol sama kamu. Ya nggak bisa. Karena Mau berdua. oh iya, namanya juga public speaking. Bodoh banget. Bodoh banget. Saya maklumin ya. Namanya juga public speaking. Berarti speaking for public. Iya. Harus ke banyak orang. Oke, tak ganti. Misal, Boleh. aku mau ngomong sama misal ada satu orang di situ, itu sudah masuk public speaking. Tapi cuma jok-jok gitu, guyonan gitu. Kalau 2 orang nggak bisa juga sih. Harus ada kayak materi. Kayak sebuah kelompok aja gitu. Minimal berisi satu kelompok yang itu terdiri dari beberapa orang. Kalau Nah, misalkan nih, kamu komika. apa? Komika itu kan dia bisa sih ngomong sama beberapa kelompok aja. Satu kelompok yang isinya paling 5 orang itu bisa public speaking. Tapi kalau cuma 2 orang, 3 orang kayaknya Dan harus mengandung materi. ya materi itu isi pesannya apa aja yang diomongin ya terserah. Berarti kalau misal hanya ya receh guyon. Ya nggak apa-apa. Kayak misalkan cuma pengen ngomongin tentang aku lagi galau nih, itu kan sampai ya pesannya ya nggak apa-apa. Iya bang. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Nggak berat kan? Ini gampang banget. Lain dari kemarin aku pusing. Oke gini, kalau misal kita ngomong ke mereka, Ya. itu apa? Public speaking. Karena audiensnya bisa potensial lebih dari 5 atau 10. Oh gitu. Dan ini bisa disebarluaskan. Soalnya public speaking itu medianya banyak. Kita bisa televisi, radio, internet, semuanya itu media public speaking. Jadi kita kayak gini sebenarnya public speaking. Jadi apa yang kamu lakukan di podcast itu sebenarnya public speaking. Ada etikanya nggak sih kalau public speaking? Etika ya ada. Kalau komika kan mungkin dia memang materinya joke, candaan. Tapi sama-sama public speaking. Iya. Sama. Terus Etikanya apa? etikanya ya udah yang penting jangan mengandung unsur sara gitu kan. Tidak boleh menjatuhkan lawan bicara. Iya kan? Boleh menjatuhkan lawan bicara. Oh iya bang. Cuman gitu. Hah? Cuman gitu. Ya sama aja sama etika-etika ngomong lainnya. Oh, iya. Oke, jadi itu kalau kita komunikasi dua arah dengan orang yang banyak. Ketika kita bentar, aku potong lagi. Ini karena saya kan belajar. Ini edisi spesial belajar. Iya, soalnya kan nggak ada ininya, nggak ada poin-poinnya, jadi random nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ini bener-bener aku sambil belajar sih. Iya karena nggak ada poin-poinnya, ini aku juga nggak ngeliat ada poin-poinnya. Ini di challenge sih. Bukuku itu ditutup lah. Ya apa aja, aku nggak iso. Ya terus. Tadi mau tanya apa? Bukan lupa. Enggak gini. Kalau mungkin public speaking itu berarti harus komunikasi dua arah apa enggak? Maksudnya kan Harus ada feedback apa enggak? harus ada feedback apa enggak? Nggak harus. Enggak harus ya. Karena dia kayak memberi tahu gitu. Yang penting dia menyampaikan pesan aja udah. Oh. Terus pentingnya apa? Maksudnya kalau misal kita implementasikan di kayak misal di kehidupan lah atau di mungkin buat anak-anak muda gitu. Pentingnya apa buat mereka? Penting banget.
Ya, Ya penting. Siapa sih nggak bisa ngomong gitu, terus dia bakal kayak apa hidupnya? kan public speaking, kan komunikasi. Iya, maksudnya di sekarang zaman apa sih, Gen Z ya, di Gen Z, ya, era digital kayak gini, siapa yang nggak bisa ngomong, aku yakin dia nggak bisa improv sih. Apalagi eranya sekarang kayak ambil contoh aja tugas akhir apa skripsi, dia pasti presentasi. Iya, Dan semua pekerjaan kayaknya butuh buat public speaking. Maksudnya secara teknik harus ada gitu, teknik public speaking harus ada. Kalau bagiku sih, misal ya, sebenarnya public speaking yang paling mengena banget tuh yang kayak sales gitu ya, sales marketing. Terus selain itu juga kamu bisa misal kamu jadi HRD gitu atau jadi manajer, itu butuh juga. kayak apa sih, mengarahkan. Iya, karena kamu kan nanti kayak jadi leader, kamu harus ngasih tahu tim kamu harus kayak gini gitu kan, itu harus public speaking sih. Kalau nggak bisa ngomong kayak gitu, ya gimana mau handle tim, gimana mau bikin podcast. Kamu nggak kelihatan tuh. Oh iya, kayak gitulah ya intinya. Terus mungkin tadi kita ngomong tentang public speaking, terus bedanya sama public relation. Kayak apa ya? Kayak public relation tuh dia profesi gitulah ya. Dia tuh profesi yang emang juga harus punya teknik public speaking. Jadi public speaking itu dia include ke public relation. Kayak jubir. Ya, kayak jubir tapi ya Bukan jubir. Itu gimana itu? Ceritakan dulu gitu. Biar temen itu ngerti ilmunya itu dapet. Kayaknya nggak usah nonton ini, kalian langsung aja browsing gitu ya. Tak kasih tahu. Ini penting ini. Katanya tadi kan mengandung agama. Ya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu jariah. Amal jariah. Amal yang akan terus mengalir. Coba kalau ada yang nonton ini terus dia jadi Coba sebutin hadisnya. Qul huwallahu ahad. Itu ayat ya, bukan hadis. Jadi dalam Asmi 7 poin. Susah emang kalau kita ngobrol sama mahasiswa yang skripsinya masih gantung. Ngece ya. Kan nggak salah. 3 hari lagi selesai loh. Ngawur. Sekarang ada loh begitu jasanya. Nggak usah pusing-pusing, ada skripsi bayaran. Iya sih. Kok jadi skripsi bayaran itu piye lagi? Iya, 3 hari selesai tuh bayar skripsi ke orang. Enggak, kan nanti gelarmu itu kayak nggak ada feeling. Gitu ya. Kayak nggak ada kerja keras gitu ya. Iya, nggak ada effort. Percuma deh 4 tahun kuliah. Iya, nggak usah deh. Nggak jadi aku beli skripsi. Udah jauh-jauh itu benar. Saya juga sendiri sampai hari ini belum dapat jodoh. Judulku aja lambat kok. Jadi nggak apa-apa sih buat yang belum dapat judul. Santai. Harusnya kamu ngomong kesini, aku belum. Aku matanya ke kamu ya. Belum dapat jodoh. Yang lain udah. Tapi keterlambatan itu bukan berarti kekalahan, kegagalan. Iya. Iya. Karena masing-masing orang berjalan di zona waktunya masing-masing. Bijak sekali ya. Kerasukan apa? Tolong. Nah, Ya. Tadi ngomong sampai mana kita? public relation atau Public relation. Jadi aku tadi sudah diskusi sama dia. ya Public relation itu, bukan diskusi sih, ngobrol. nah itu bedanya apa? Ya lah. Kenapa sih kok kata-kataku selalu disalahkan? Nah, ini diskusi nih. Ada pertanyaan, ada jawaban, Oh, gitu. ada saling pendapat.
Aku nggak pengen berpendapat. Aku ingin mendengar Menurut tadi ada pendapatnya kok. dikit. Ya itu masih diskusi. Susahnya anak teknik sama anak komunikasi. Kalau anak teknik itu kelihatan rambutnya Iya. kriwul gitu. Dan Calon-calon ABK ya. ngawur ABK. Oh, bukan. Jadi kalau kami itu ngomong ya terserah. Yang penting Ya nggak apa-apa sih, yang penting paham. komunikasi. Yang penting paham. Tapi nggak pakai KBBI. Nggak apa-apa, yang penting paham. Yang penting lawan bicara paham. Kamu paham kan? Ya Allah. Tapi diralat bae gitu ya. Ya jadi tadi ngobrol. Tadi Ngobrol kita apa? ngobrol perihal tentang jubir corona. Yang cantik gitu ya. Oh iya. Siapa namanya? Dokter Elisa. Aku nggak itu sih. Nggak perhatiin. Pokoknya dia tahu aku cantik. Maksudnya aku tahu dia cantik. Tadi salah ya katanya. Ya, salah. Aku salah. Kamu salah. Gaya sih. Kita ngobrol perihal jubir dan public relation. Kalau public angel banget tuh yo. Public relation. Ya. Itu dia itu harus tetap bisa membawa trust instansi yang dibawanya pada masyarakat. Kalau jubir berdasarkan data, Ya pokoknya asal ngomong aja. biasa selalu tergantung pimpinan. Ya, maksudnya dia nggak ada tanggung jawab apapun. Tanggung jawabnya yang aku bacain aja. Maksud nek salah ngomong misalnya, maksud dia kan juga minimal menanggung malu lah. Ya emangnya jubir nggak ada teksnya. Dokter itu nggak mau. Masa? Ada kan? Ada datanya, dia itu ada teksnya. Tapi dia nggak baca. Bro. Iya kan? Kalau siaran ya jadi hari ini ada tambahan lagi. Yakin dia nggak baca? Kayaknya baca. Hah? Nggak. Tetap ditampilin kan data-data. Ya kalau data mungkin dia kayak itu. Tapi Ya. kalau yang di itu public relation maksudnya. Kalau yang ngasih tahu ini data COVID yang itu yang cantik itu public relation maksudnya. Oh, dia kayak mempertahankan bahwa ini Dia public relation, dia public relationnya pemerintah dan profesi dia itu juru bicara. oh Pak, aku nggak mau bahas pemerintah. Aku lo nggak bahas pemerintah, aku contohin itu public relation, itu dia yang bacain COVID itu public relation. Waktu contohnya Pemerintah berat ya? Iya. karena Tambah kriwil nanti. nanti tunggu beberapa bulan lagi saya akan transformasi Oke. kayak artis apa ya? Boy William. Transformasinya. Ya, iyain aja kan. Aduh, bebek ini. Nah, tapi kalau public relation kan enggak semua, maksudnya dalam kehidupan itu enggak perlu banget. Maksudnya Public enggak semua relation. orang harus menguasai. Ya, public relation lebih ke lembaga biasanya. Dan itu kayak itu enggak sih, kayak menggiring opini gitu. Ya. Menggiring opini itu tugasnya media pasti. Loh, katanya mempertahankan trust masyarakat. Ya, maksudnya gimana ya? Public relation tuh ya dia lebih ke perwakilan dari satu lembaga, perwakilan dari satu instansi gitu loh maksudnya. Ya. Dan itu maksudnya enggak harus dikuasai. Nggak harus. Nggak semua orang harus bisa itu. Di pekerjaan juga enggak pakai, maksudnya enggak kecuali kayak yang bener-bener. Iya. Jadi anak teknik nggak perlu juga sih itu menguasai public relation itu. Penting mas, Intinya relationship. gini ya.
ada yang public relationship. Ya gitu, public relationship sama public. Akeh. Jangan-jangan. Fuckboy dong ya. Aku itu mau dinobatin jadi fuckboy, tapi tak tolak. Kenapa? Karena nggak ada yang buat. Jadi aku jadi fuckboy itu nggak ada medianya untuk menyalurkan cita-cita itu menjadi fuckboy. Gak ada lawannya atau gak ada objeknya? Objeknya nggak ada. Jadi aku bukan manusia alim gitu. Aku manusia merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari penjajahan Belanda. Sejak dulu kala. Di atas public relation ada apa lagi? Di atas Public relation. apa ya? Nggak tahu sih. Aku nggak mendalami secara dalam banget itu. Aku ya mata kuliah sepintas selalu aja. Pasti nilainya C. Iya. Mengulang. Di semester berikutnya. Tahu aja ya. Awak. Masa ragu sama yang udah sering dapat C? Tapi beneran saya rasa aku dapet C. Iya kan? Iya. Jarang masuk. Enggak, itu loh. Enggak maksudnya enggak menggiring opini kalian loh. Mas ini ya kok iya gitu. Tapi nggak apa-apa. Emang lebih baik jujur. Daripada nanti ketahuan di belakang. Ini ketahuan di depan ya. Daripada ketahuan di Loh belakang. ini media loh ini. Media itu menggiring opini masyarakat. Maksudnya lebih baik aku ketahuan di depan gitu, langsung jujur daripada aku bohong. Oh ternyata di belakangnya. Kalau pemerintah Aku nggak mau bahas pemerintah ya. sesuai kebenet nih channel. Subscriber belum seberapa sudah kebenet. Tapi banyak banget sih ilmu-ilmu yang dikasih. Asik. Public speaking. Transfer ilmu ini sebenarnya. Jadi sama-sama punya kita ilmu yang sama-sama ditransfer. Mau promo nggak? Mau promo? Promo apa? Aku nggak punya akun Instagram, aku nggak punya. Oh iya serius. Aku nggak punya akun Instagram, Twitterku followernya dikit, nggak pernah dipakai buat baca-baca aja. Terus Facebook udah mati, nggak pernah posting apapun. Paling cuma buat buka marketplace. Akun Shopee. Enggak, maksudnya Facebook. Oke. Facebook cuma buat buka marketplace. Apa? Dagang. Enggak dagang, maksudnya buka-buka aja. Oh gabung. Emang belum nggak punya akun sosial media. Jadi apa yang mau dipromosi? Nggak ada. Ya nanti biasanya di deskripsi kan tak kasih link. Nanti linknya kosong. Iya. Nggak ada link nggak apa-apa. Kalau mau diskusi nanti by me. Chat saya. Kasih aja nomorku langsung nggak apa-apa. Oh jangan dong. Oh iya. Disalahgunakan gimana kriminal? Nggak apa-apa, soalnya nomor palsu. Oke, saya terdiam. Iya nggak apa-apa. Lewat WA nggak apa-apa. Makanya nggak ada foto profil. Nggak apa-apa lewat WA, kasih aja WA. Nggak masalah. Yang mau diskusi ngobrol, yang mau ngajak ngopi di Kediri. Siap bayarin tapi. Aku tadi kepikiran satu pertanyaan lali ya. Aku kasih kamu satu pertanyaan. Bukan permintaan ya. Oh ya, lali ya. Ya, itu sih. Mas lali. Ya udah di skip dulu, skip. Pertanyaan lain. Aku itu bedel gitu. Makanya kenapa harus ditulis? Karena biar terstruktur sistematis. Padahal dari awal aku udah ngomong. Tulis dulu poin-poinnya. Ini terjadi sebuah kontradiktif. Saya tidak terima. Akan saya laporkan kepada Komnas HAM. Komnas HAM, bukan Komnas Perempuan. Saya laporkan ke
Komnas perlindungan anak. It's Gopon. Ya itu sih. Tadi kita ngobrol tentang public speaking, public relation, terus etikanya, terus mungkin gini sih, ada cara nggak atau kayak kan orang kan dilahirkan nggak semuanya jago ngomong. Apa tipsnya buat yang mau belajar? Jago itu dalam artian apa dulu? Ya minimal kayak kita kan ngomong, ada kan orang yang gini ngomong itu kayak gagap. Aku gagal. Enggak. Belibet. Ya. Iya. Semua orang ya emang ada beberapa yang dia nggak bisa. Ya latihan. Aku itu emang benar-benar nggak pernah bisa ngomong depan awalnya. Terus dulu itu aku latihan kayak ceramah gitu loh tiap minggu. Tapi baca ya? Enggak, jadi dulu itu kayak bikin poin-poin aja. Bikin poin-poin terus kayak ceramah gitu loh tiap minggu depan teman-teman, dan itu dilakuin bukan tiap minggu sih. Lebih ke 1 bulan sekali mungkin, dan itu berjalan selama SMP dan SMA. Dari situ mulai terbiasa buat ngomong. Meskipun ya sampai sekarang masih belibet. Intinya kayak sering trial gitu ya? Ya. Yang ngomong. Iya, kayak gitu intinya. Termasuk kalau misal mental untuk ngadepin orang juga. Iya. Karena kadang kalau kita belum terbiasa ngadepin teman sendiri aja malu. Oh, oke. Iya nggak sih? Karena aku dulu gitu. Ngomong depan teman-teman sendiri aja, misalnya dia ada 5 orang sama ngomong malu. Nah, sekarang juga aku malu sebenarnya. Malu sama minder, beda ya? Sama. Minder itu karena dia nggak mampu sih sebenarnya. Jadi minder. Kalau malu sebenarnya dia mampu, cuman Dia kadang bisa mampu, kadang enggak juga sih. oh atau gini, tergantung orangnya gitu. Misal malunya kalau ngomong sama ini, tapi ada saat ngomong Iya. sama orang-orang tertentu dia nggak malu gitu. Kalau aku orangnya gini. Aku bisa mengidentifikasi diri kalau aku nggak bisa ngomong, itu tandanya aku nggak menguasai materi. Ya Pak. Kalau aku nggak bisa ngomong berarti aku nggak bisa menguasai materi. Saat aku nggak menguasai materi, aku diam aja gitu. Nggak berani ngomong depan umum juga. Karena takut salah atau Ya takut salah dan nggak tahu apa yang mau diomongin. Jadi kalau yang punya podcast dan dia nggak punya poin-poin tapi dia masih tetap bisa ngomong, itu hebat. paksa. Jadi kalau kita ngomong tentang mahasiswa atau yes, adik-adik kita lah yang masih sekolah ya, itu kan biasanya ada apa sih, ekstrakurikuler. Iya. Itu sebenarnya kayak bisa nggak sih? Sebenarnya bisa banget ya, mereka kayak belajar. Saya kan dulu belajar ngomong di depan orang itu di ekstra gitu kegiatan. Iya, di ekstra gitu. Sama presentasi kelas aja biasanya. Kalau di mahasiswa Iya, presentasi kelas. presentasi. Dan presentasi kelas pun kalau nggak nguasain materi tetap aja diam. Nah itu biasanya operator. Enggak kalau aku enggak. Bagian ngasih duit buat print makalah. Numpet menahan anjing. Oh iya, aku pernah. Ya gitu. Piro? Habis berapa? Kalau enggak itu bikin apa? Kata penyakal. Iya loh. Enggak, aku enggak pernah. Enggak pernah ya? Ya wajar lah. Kalau kita tadi ngomong C, Atau gini, sini aku bikin makalah, kamu yang print, nanti kamu presentasi gitu. ya itu kan masih kerja. Ya. Nggak bayar tok ini loh. Bayar tok ini. Itu sih. Mungkin belajarnya ya organisasi ya. Iya, ya, organisasi penting sih. Organisasi. Terus komunitas gitu bisa. Ada nggak sih? Bisa.
komunitas yang kayak mau ada khusus kayak gitu ada nggak? Ada. Kayak sekarang nih aku lagi gabung di komunitas voice over gitu. Apa itu? Voice over, dubbing. Ya. Ya itu ya isinya juga public speaking juga. Teknik ngomong, teknik komunikasi gitu. Jadi banyak komunitasnya juga yang mewadahi buat kayak dubbing, voice over, public speaking gitu. Dan itu recommended buat teman-teman yang mungkin nggak ngerti kan? Iya, bisa. Maksudnya orang yang dia nggak punya basic public speaking bisa. Bisa belajar gitu ya? Bisa. Maksudnya bisa join ke komunitas-komunitas. Oh bisa juga. Ya, karena nanti pasti diajari. Pasti. Kan biasanya itu kayak mereka itu kayak apa sih ya, minder aku bukan MC. Iya. Bukan gitu kan kayak ada. gitu. Soalnya di komunitasku juga ada gitu. Maksudnya komunitas yang aku ikutin ada mereka yang nggak punya basic sama sekali dan tetap masuk karena emang pengen belajar. Intinya mau belajar. Karena aku ngomong kayak gini nggak hasil 1 tahun 2 tahun. Oh, dulu nggak kayak gini. Asli nggak kayak gini sama sekali. Ngomong kayak gini aja masih belibet kan? Gimana kalau nggak latihan? Iya sih. Yang penting belajar. Enggak sih, niat ya. Niat doang. Ya, terus. Enggak, yang penting belajar. Nggak ada niat nggak apa-apa. Yang penting belajar. aja. Jadi ogah-ogahan, aduh aku mau belajar, tapi aku males gitu. Iya dah. Iya nggak apa-apa. Nanti iya yang penting ikut ini. Oh, ikut, Apa ya? ikut Lingkungan dia itu. lingkungan Dia mendukung pasti ikut sih. Aku mau baru tersadar. Tai kecil. Oke, mungkin ini udah berapa menit sih? 37. Lama ya kita ngomong. Namanya orang ngobrol ya. Emang enak nih podcast gitu ya ternyata. Iya. Hari ini saya dapat masukan, mungkin buku ini akan saya purnakan. Jadi saya akan membuat podcast yang apa sih? Spontan. Jangan sih. Soalnya beberapa podcaster ya. Itu ada yang pakai poin-poin juga. Oh, tergantung orangnya sih. Jadi nggak perlu dipurnakan juga tuh. Tergantung bintang tamunya aja sih. Ada bintang tamu yang request diwawancara by request, bayangin. Oke, mungkin gitu aja sih buat perbincangan kita tentang public speaking dan apa tadi? Public relation. Yang penting sih ya kalau public speaking itu yang paling penting tekniknya harus bisa artikulasinya jelas, terus aksentuasi penekanan di suatu kata yang penting, aksentuasi harus ada, terus apa lagi? Aksentuasi kok. Aksentuasi itu penekanan kata yang penting. Kayak aku ngomong pentingnya itu beda. Oh iya sih. Itu aksentuasi. Sesuatu yang penting Ya, itu ya. emang harus ada, harus ditekan tuh satu kata atau beberapa kata yang memang dibutuhin kayak tadi. Terus apa lagi ya, aksentuasi, artikulasi, Vokal. itu artikulasi. Ada. Yang a, i, u, e, o nya jelas itu artikulasi. Terus volume perlu. Nggak perlu sih, Oh nggak perlu. karena emang ada beberapa suara yang butuh buat pelan, ada yang butuh buat kencang, beda-beda, tergantung kebutuhan aja. Terus apa lagi ya? Artikulasi, aksentuasi, setahu ada 4 sih, tapi aku lupa kayaknya. Katanya suruh browsing. Harus natural kalau ngomong, nggak perlu dibikin suaranya. Kecuali kalau voice over ya. Kalau Voice over itu dubbing. Kalau dubbing ya sesuai kebutuhan gitu, maunya suara yang kayak apa, suara yang ngebass, suara yang nyaring, suara yang lebih deep, lebih dalam, atau suara yang dia lebih tinggi nadanya gitu, sesuai kebutuhan. Tapi kalau buat
public speaking kayak gini biasa ngomong banyak orang natural, lebih baik natural. Lagi sih satunya lupa, ya udah itu aja deh. Ya. Kalau di istana kan Upacara gitu. Iya enggak? Iya. Itu dibikin-bikin. Emang Itu emang dibikin-bikin. Dibikin-bikin. Emang harus seperti itu. Ya kalau itu ya formal. Kenegaraan. Nanti satunya baca di deskripsi aja deh. Bayar. Baca di deskripsi. Apanya? Karena dia masih punya PR kurang 1. Apa? Katanya ada 4. Oh gitu. Nanti aku Ya tagih. udah. Nanti Iya, tak iya. tagih. Ada 4. Tadi kan baru 3. Ya. Intonasi yang satu. Baru ingat. Intonasi itu volume beda. Intonasi itu naik tinggi rendahnya suara, nada. Ya, ya, intonasi yang aku ingat ya. Berarti aksentuasi, intonasi, natural, satunya Artikulasi. arti. Ya, ya, itu 4. Ya akhirnya PR-nya terjawab. Jadi nggak perlu di deskripsi. Oke, mungkin gitu aja Ya ya. udah closing. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dadah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker setiap keluar rumah, dan cuci tangan setelah melakukan aktivitas.